Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rujana dari jurusan Pendidikan IPS UIN Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan pada masa prasejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Baiklah, langsung saja di zaman prasejarah, saya mengambil contoh yaitu kapak lonjong. Kapak lonjong merupakan peninggalan pada zaman Neolitikum. Dan kapak ini biasanya ditemukan di daerah Flores, Maluku, Sarawak, dan paling banyak di daerah Papua. Kapak ini terbuat dari batu kali yang berwarna kehitaman dan memiliki tingkat kekerasan tertentu. Bisa juga berasal dari nefrit yang berwarna hijau tua. Nah, bisa juga berasal dari kerakal yang memang bentuknya seperti itu, lalu melalui proses penyerpihan. Nah, ciri-ciri dan bentuk kapak lonjong, yang pertama adalah penampangnya berbentuk lonjong. Lalu yang kedua adalah di salah satu sisi itu ada tangkai yang tajam. Nah, itu biasanya digunakan sebagai tangkainya. Lalu yang terakhir adalah di salah satu sisinya itu dia berbentuk lonjong dan tajam. Nah, bagian itulah yang bisa membuat untuk memotong, untuk menyayat daging, dan yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dari kapak lonjong ini. Fungsi dari kapak lonjong ini bermacam-macam. Yang pertama, untuk memotong makanan, lalu sebagai pekakas, lalu untuk mencangkul. Nah, ketiga ini biasanya menggunakan kapak lonjong yang berukuran besar. Lalu bisa juga sebagai benda wasiat, lalu sebagai benda wasiat, dan juga sebagai hiasan upacara. Nah, itu biasanya menggunakan kapak lonjong yang berukuran kecil. Selanjutnya, pada masa Hindu Buddha, saya mengambil contoh yaitu Prasasti Dinoyo. Jadi, Prasasti Dinoyo ini merupakan lempengan batu yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan. Nah, prasasti ini ditemukan di daerah 5 km barat kota Malang. Prasasti ini menjelaskan tentang adanya kerajaan Kanjuruhan. Prasasti ini unik karena selain menggunakan huruf Jawa kuno, prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, kan ini di daerah Dinoyo ya ditemukannya. Nah, di daerah Dinoyo ini dan sekitarnya merupakan daerah yang bersejarah karena di dalamnya banyak sekali ditemukan barang-barang sejarah seperti candi, arca, lalu prasasti-prasasti, dan lain-lain. Nah, benda-benda bersejarah ini ditemukan di akhir kekuasaan Kerajaan Kanjuruhan, tepatnya di abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Lalu selanjutnya saya menjelaskan tentang isi dari Prasasti Dinoyo ini. Isi dari Prasasti Dinoyo ini menguak sejarah masa lalu Kota Malang. Jadi isinya dapat kita tafsirkan sebagai berikut. Dahulu di Malang ini terdapat Kerajaan Kanjuruhan yang dia dipimpin oleh raja yang bijaksana yaitu Raja Deva Singha dan memiliki anak yaitu Sang Liswa. Lalu anak ini meneruskan menjadi raja dan bergelar Gajayana. Diketahui bahwa Sang Liswa ini sangat memuliakan Resi Argasetya dan memiliki anak bernama Uttajena yang menikah dengan klan kerajaan barat. Selanjutnya, pada masa Islam, saya mengambil contoh peninggalan yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Indonesia yang berada di Demak, Jawa Tengah. Nah, masjid ini diperkirakan merupakan tempat berkumpulnya para ulama penyebar agama Islam yang biasa kita sebut dengan Wali Songo. Nah, masjid ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan Raja Kesultanan Demak pada abad ke-15 Masehi. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Demak ini terdiri dari bangunan-bangunan induk dan serambi. Pada bangunan induk ini terdapat 4 tiang yang disebut dengan Soko Guru. Lalu
Salah satu dari tiang tersebut terdapat tiang yang berasal dari serpian kayu dan disebut dengan sokotatal. Lalu pada bagian bangunan serambi ini, serambi tersebut terdapat pada serambi tersebut terdapat atap terbuka yang berbentuk lipas. Nah, dalam lipas tersebut kan ada 3 bagian ya. Nah, itu digambarkan sebagai yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah Islam, dan yang terakhir adalah ihsan. Selain itu juga terdapat pintu beledek. Nah, di dalam pintu beledek ini dituliskan dengan makna tahun 1440 Masehi. Selanjutnya, transformasi pada masa sekarang. Dalam masa kini, Masjid Agung Demak ini sudah hancur dimakan tahun. Maka dari itu terdapat banyak sekali renovasi pembangunan kembali yang hal tersebut tidak mengubah bentuk bangunan dari awal Masjid Agung Demak ini berdiri. Salah satu yang masih ada yaitu tiang yang bernama sokotatal. Tiang tersebut yang berasal dari serpian kayu. Namun sayangnya sekarang sudah dibungkus dengan kayu karena banyak sekali para pengunjung yang usil mengambil serpian kayu tersebut. Selain itu, di dalam Masjid Agung Demak itu terdapat benda-benda asli juga yang masih disimpan di museum. Salah satu contohnya adalah beduk. Nah, di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak tersebut juga masih ada makam-makam para raja Kesultanan Demak dahulu. Dari 3 peninggalan yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan dan kita ambil unsur perubahannya mulai dari zaman prasejarah, Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada di zaman prasejarah. Di zaman prasejarah ini peninggalannya masih berbentuk masif, masih berasal dari logam dan batu. Dan pada masa ini manusia belum mengenal adanya tulisan, sehingga bentuk peninggalannya masih berbentuk sederhana seperti papan perimbas dan alat serpih lainnya. Selanjutnya di masa Hindu-Buddha, di masa ini manusia sudah mengenal adanya tulisan dan pikiran manusia sudah lebih baik daripada sebelumnya. Maka dari itu manusia pada saat ini sudah menghasilkan kebudayaan seperti candi, relief, arca, dan prasasti yang ada tulisannya. Jadi kayak berbentuk ukiran, berbentuk tulisan, karena pikiran manusia pada saat ini sudah lebih maju daripada sebelumnya. Lalu yang terakhir pada masa Islam. Di masa Islam ini adanya kepercayaan agama Islam membawa pengaruh kepada pikiran dan budaya manusia pada saat itu. Maka dari itu manusia pada saat itu bisa menghasilkan kebudayaan yang berbau agama Islam. Contohnya seperti masjid yang digunakan untuk beribadah dan kaligrafi dan lain-lain. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.